Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kawan-kawan saya akan mempresentasikan yaitu dengan judul pengantar etika profesi. Yang dimana nama anggota kelompok kami ada Muhammad Ajre Panja Padilla sebagai saya sendiri, Hafiz Naufal Eka Ramadhani, dan Muhammad Alfian. Langsung saja, apa itu etika? Jadi etika adalah suatu kode perilaku yang ditentukan oleh kelompok di mana seseorang itu berada. Perilaku etis sesuai dengan norma yang diterima secara umum, yang dapat berubah seiring waktu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang atau sekelompok orang yang memiliki kesamaan hukum, tradisi, dan nilai yang menyediakan struktur untuk memungkinkan mereka hidup secara terorganisir. Etika itu tumbuh dari masyarakat berdasarkan kebiasaan, dan itu adalah sebuah nilai yang akan dibawa masyarakat saat bersosialisasi. Etika membantu anggota kelompok memahami peran dan tanggung jawab mereka hingga mereka bisa bekerja sama untuk mencapai keuntungan bersama seperti keamanan, akses ke sumber daya, dan mengejar tujuan hidup. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku atau moral seseorang antara lain yaitu pada usia seseorang, lalu kelompok budaya, latar belakang suku atau agama itu sendiri, yang keempat yaitu pendidikan dan jenis kelamin, dan yang terakhir itu pengalaman hidup seseorang. Lalu ada moral. Moral, apa itu moral? Moral adalah suatu asas-asas pribadi yang di atasnya seseorang mendasarkan keputusannya tentang apa yang benar dan apa yang salah. Prinsip moral adalah pernyataan tentang apa yang Anda yakini sebagai aturan perilaku yang benar. Hidup itu kompleks dan kadang-kadang Anda akan menghadapi situasi di mana etika kelompok tempat Anda berada bertentangan dengan moral Anda. Seperti yang disorot di berikut dua contoh. Etika profesi hukum menuntut pembela membela, menuduh klien dengan kemampuan terbaik mereka, bahkan jika mereka mengetahui bahwa klien tersebut bersalah atas kejahatan yang paling keji dan tidak menyenangkan secara moral yang bisa dilakukan seseorang. Standar etika profesi medis tidak memungkinkan seseorang dokter untuk melakukannya, menidurkan pasien, bahkan atas pribadi percaya bahwa pasien memiliki hak berdasarkan pada hak dokter moralitas sendiri. Lalu beberapa hal yang menyangkut dalam etika dan moral dalam pengguna teknologi informasi. Yang pertama yaitu menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua yaitu tata cara mengutip karya orang lain. Yang ketiga yaitu hak cipta perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu sanksi pelanggaran undang-undang hak cipta. Pentingnya integritas. Seseorang yang bertindak dengan integritas, bertindak sesuai dengan kode prinsip pribadi. Salah satu pendekatan untuk bertindak dengan integritas adalah dengan memberikan rasa hormat dan pertimbangan yang sama kepada semua orang yang Anda harapkan untuk diterima dari mereka. Sayangnya konsistensi bisa sulit dicapai, terutama ketika Anda berada dalam situasi yang bertentangan dengan moral Anda. Jika Anda konsisten dan bertindak dengan integritas, Anda menerapkan standar moral yang sama dalam semua situasi. Misalnya, Anda mungkin mempertimbangkannya secara moral dapat diterima untuk mengatakan kebohongan kecil untuk menghindarkan seseorang teman dari rasa sakit atau malu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hafiz, kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Evan. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Di sini ada perbedaan antara moral, etika, dan hukum. Pengertian dari hukum sendiri adalah sistem aturan yang memberitahu kepada kita apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Hukum ditegakkan oleh seperangkat institusi seperti polisi, pengadilan, badan pembuat hukum, dan lainnya. Dapat mengakibatkan pelanggaran hukum. Orang yang melanggar hukum akan mendapatkan kecaman, denda, hukuman penjara.
Setiap daerah mempunyai hukum yang berbeda. Contohnya di Amerika Serikat dibuat oleh berbagai pihak, badan legislatif lokal, negara bagian, dan federal. Pembuatan hukum adalah pembuatan yang sesuai dengan hukum. Tindakan moral sesuai dengan apa yang dimiliki individu. Hukum dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai hukum, meskipun banyak orang yang mungkin menganggap tindakan itu tidak bermoral, misalnya aborsi. Hukum juga dapat menyatakan suatu tindakan sebagai ilegal, meskipun banyak orang mungkin menganggap tindakan itu bagi orang yang menjalani pengobatan kemoterapi untuk kanker. Hukum mengangkat masalah penting dan kompleks tentang kesetaraan, keadilan, tetapi tidak memberikan panduan lengkap tentang perilaku etis. Etika dalam berbisnis. Yang pertama, tujuan utama dalam berbisnis mendapatkan keuntungan secara finansial, namun bukan berarti sebuah perusahaan boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itulah dibutuhkan etika dalam berbisnis. Etika bisnis dapat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan. Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, sebuah perusahaan bisa mendapatkan nilai dan kepercayaan lebih dan masyarakat, negara, dan bahkan kompetitornya. Etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau perilaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Tujuan akhir dari etika bisnis tentu melibatkan keberlangsungan perusahaan. Dalam jangka pendek, perusahaan dengan etika yang baik akan mendapatkan nilai dan pandangan positif, sehingga lebih dianggap terpercaya. Selain itu, berbisnis dengan menggunakan etika akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan, karyawan, dan konsumen, serta perusahaan dengan perusahaan lain. Manfaat etika dalam berbisnis. Yang pertama, pengendalian diri. Pengendalian diri ini perilaku bisnis harus mampu mengendalikan diri mereka untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dalam bentuk apapun. Yang kedua, pengembangan jati diri. Dengan memahami etika yang baik, setiap pembisnis dapat membentuk sebuah jati diri perusahaan sehingga akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan, seperti matangnya konsep bisnis sehingga membuat bisnis dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, kenyamanan dalam berbisnis. Dapat mendorong pelaku bisnis untuk bekerja lebih optimal sehingga memberikan dampak positif bagi bisnis seperti tercapainya tepat waktu. Yang terakhir, manfaatnya adalah sikap saling percaya. Dengan adanya sikap saling percaya antar individu, maka akan memberikan kelancaran pada suatu bisnis. Selanjutnya ini ada contoh etika bisnis yang baik. Yang pertama, bersikap jujur. Kejujuran adalah satu nilai penting yang harus diterapkan dalam berbisnis. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih secukupnya dan secara formal akan memberikan kesan profesional. Yang ketiga, berpakaian rapi. Berpakaian rapi ini mencerminkan kepribadian seseorang. Yang terakhir ada penggunaan bahasa yang baik. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi sebaiknya gunakan bahasa yang positif dan tidak menggunakan kata-kata kasar. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah konsep bahwa organisasi harus bertindak etis dengan mengambil tanggung jawab atas dampak tindakannya atau kebijakan yang diambil guna untuk menemukan titik keseimbangan antara perusahaan dan pihak yang terkait seperti masyarakat, pemerintah, dan konsumen.
Menerapkan tujuan CSR mendorong organisasi untuk mencapai tanggung jawab sosial bukan saja selalu berfokus pada keuntungan yang sebenar-benarnya, akan tetapi juga eksistensi dan reputasi yang menjadi prioritas utama. Akan tetapi di balik itu tentunya perusahaan harus dapat ikut berkontribusi dalam hal-hal yang ada di sekitar mereka seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam hal ini perusahaan harus melibatkan karyawan, pihak investor untuk turut serta membuat berhasil. Pasalnya ini adalah bagian dari tim dan bukan hanya sebagian orang. Adapun untuk tanggung jawab sosial perusahaan meliputi tanggung jawab sosial kepada karyawan seperti memperlakukan yang adil, kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya tanggung jawab sosial kepada konsumen. Yang ketiga, tanggung jawab kepada pemegang saham, melibatkannya dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada lingkungan, harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, tanggung jawab sosial terhadap komunitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alfian. Selanjutnya, membangun praktik bisnis yang baik. Dalam banyak kasus, etika yang baik itu dapat membuat bisnis yang baik dan keuntungan yang ditingkatkan. Perusahaan yang memproduksi produk aman dan efektif gunanya untuk menghindari gugatan yang mahal dan tuntutan hukum. Di sisi lain, etika buruk bisa membawa hasil bisnis yang buruk. Etika buruk bisa memiliki dampak negatif pada karyawan. Banyak dari mereka mungkin mengembangkan sikap negatif jika mereka percaya perbedaan antara nilai-nilai mereka sendiri dan mereka menyatakan atau tersirat oleh tindakan organisasi tersebut. Dalam lingkungan seperti itu, karyawan dapat menekan kecenderungan mereka untuk bertindak dalam cara yang etis bagi mereka dan bukan bertindak dengan cara yang akan melindungi mereka untuk mengantisipasi hukuman. Seperti perbedaan antara karyawan dan etika situasional organis terjadi, menghancurkan komitmen karyawan untuk tujuan organisasi dan untuk menciptakan moral rendah, meningkatkan kinerja buruk, mengikis keterlibatan karyawan dalam inisiatif perbaikan organisasi, dan membangun ketidakpedulian terhadap kebutuhan organisasi. Bagaimana organisasi dapat meningkatkan etika seseorang? Research by the Research Center atau IRC menemukan bahwa 86% dari karyawan di suatu perusahaan dengan etika serta program kepatuhan besar kemungkinan melihat sebuah budaya etis yang kuat dalam perusahaan. Sementara kurang dari 25% karyawan di perusahaan dengan sedikitnya program cenderung melihat budaya yang mempromosikan kekerasan di tempat kerja. Sebuah program etika dan kepatuhan yang baik dan kuat budaya etis dapat menyebabkan kurangnya tekanan pada karyawan untuk perilaku dan penurunan dalam mengamati perilaku buruk. Pusat sumber daya kode etika adalah didefinisikan karakter yang sukses akan program etika yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karyawan bersedia untuk meminta saran tentang masalah etika terkait. Lalu karyawan merasa siap untuk menangani situasi yang dapat menyebabkan kesalahan. Kemudian karyawan dihargai untuk perilaku yang etis. Yang terakhir, karyawan merasa positif tentang perusahaan mereka. Lingkungan kerja yang etis. Kebanyakan karyawan ingin melakukan pekerjaan mereka dengan sukses dan etis, tetapi karyawan yang baik kadang-kadang pilihan etis yang buruk. Karyawan dalam area kerja yang sangat kompetitif sering merasakan tekanan dari pesaing yang agresif. Karyawan mungkin juga didorong untuk melakukan apapun untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dalam lingkungan seperti itu, beberapa karyawan mungkin merasa tekanan untuk terlibat dalam perilaku tidak etis. Pengaruh yang tidak paling penting tentang bagaimana tindakan karyawan adalah persepsi mereka tentang mereka sebagai harapan bos. Jika bos menetapkan harapan bahwa kegagalan kepatuhan dan etika penyimpangan tidak akan ditoleransi, maka karyawan akan cenderung gagal. Berikut beberapa contoh perilaku manajerial bisa menjerat usia perilaku karyawan yang tidak etis. Yang pertama, set manager dan memegang orang bertanggung jawab untuk memenuhi tujuan stretch, kuota, dan anggaran menyebabkan karyawan berpikir. Yang kedua, seorang manajer gagal memberikan kode etika dan prinsip operasi untuk membuat keputusan sehingga karyawan berpikir karena perusahaan tidak memiliki pedoman apapun. Seorang manajer gagal
untuk bertindak secara etis dan malah memberi contoh yang buruk bagi orang lain untuk mengikuti. Yang terakhir, manajer gagal membuat orang bertanggung jawab atas tindakan tidak etis. Kesimpulan, masyarakat umum perlu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya etika yang berlaku untuk teknologi informasi. Saat ini terlalu banyak penekanan diberikan pada masalah teknis. TI memiliki pengaruh yang besar pada masyarakat dan profesional TI, serta pengguna akhir perlu menyadari fakta ini saat mereka menerapkannya teknologi dan merumuskan kebijakan yang akan memiliki konsekuensi hukum dan mempengaruhi kesejahteraan jutaan konsumen, dan harus menciptakan lingkungan kerja yang beretika, bermoral, dan dapat mendiskusikan secara terbuka, objektif, dan konstruktif. Mungkin cukup sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.